disampaikan bahwa kewajiban kita terhadap Al-Qur'anul Karim itu ada 5. Yang pertama itu mengimaninya, yang kedua itu membacanya atau menghafalnya, yang ketiga itu mempelajarinya, yang keempat mengamalkan isi kandungannya, dan yang terakhir mendakwakannya. Kalau kemarin kita sudah sempat membahas tentang pentingnya meningkatkan keimanan kita terhadap Al-Qur'anul Karim, bahwa Al-Qur'an itu adalah kalamullah, adalah firman Allah Subhanahu wa taala, bahwa Al-Qur'an itu adalah bukan buatan manusia, bahwa Al-Qur'an itu bukanlah karangan ucapan dari Nabi besar Muhammad SAW, tapi Al-Qur'an adalah hak firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada kita melalui perantara malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur sesuai dengan kebutuhan dan kondisi. Jadi yang pertama yang harus kita wajib kita laksanakan terhadap Al-Qur'an adalah meyakininya. Karena apapun yang dibawa oleh Al-Qur'an, ketika kita tidak meyakininya maka akan sia-sia. Contoh, Al-Qur'an itu memberikan manfaat yang begitu banyak. Bingen, kalau bingen itu sering terdengar. Kiai-kiai kita itu kalau ngobati wong yang sakit, menwaya demam, menwaya sakit-sakit ringan itu dengan Al-Qur'an. Kalau kami di Jawa itu sudah biasa dengan kalau sakit kita dulu ada datang ke rumah sakit. Kalau sakit datang ke kiai. Jadi hebatnya kiai kita zaman dulu itu. Jadi selain ilmu agama juga minta juga kalau sakit datang ke kiai. Dan kiai-kiai kita udah mati obatnya. Pakai air putih dibawa terutama Kiai Nawawi. Kiai Nawawi itu banyak yang minta ke beliau itu dawah beliau kalau ada orang yang minta ke beliau itu minta obat itu pasti beliau pergi ke kamar, sholat, setelah itu didoakan beliau, dibawa lagi air putih ke hadapan itu dibacakan surah Al-Fatihah. Jadi baca surah Al-Fatihah. Surah Al-Fatihah itu salah satu dari Al-Qur'an. Nah, di sini pentingnya keyakinan kita terhadap Al-Qur'anul Karim. Kalau kita tidak yakin bahwa Al-Qur'an itu salah satu manfaat adalah syifa, adalah obat, maka akan sia-sia. Tidak jadi obat. Karena haknya pada dasarnya yang menyembuhkan itu adalah Allah Subhanahu wa taala melalui bacaan Al-Qur'annya Pak Kiai tadi, melalui bacaan Al-Qur'annya yang ditiupkan ke media air tadi. Ya pada dasarnya menyembuhkan Allah. Semua penyakit itu pada dasarnya menyembuhkan Allah. Oke, tidak jarang kita dengar kisah-kisah yang mana ketika penyakit itu tidak ditemukan lagi obatnya dan sudah pasrah, tinggal dibacakan Al-Qur'an dan dalam Al-Qur'an tiba-tiba penyakitnya hilang. Itu tidak satu dua cerita-cerita yang seperti ini. Ya, kalau cerita ini banyak di YouTube aja. Kalau kita ini cerita tentang keajaiban Al-Qur'an dari segi syifa, obat. Dan ini semua bisa terrealisasi itu karena keyakinan kita akan dahsyatnya Al-Qur'an. Kalau kita tidak yakin, ya tidak baca, sia-sia. Keyakinan kita dengan Al-Qur'an itu juga menjaga kita dari kekufuran. Seperti kita tidak boleh yakin bahwa yang menyembuhkan itu adalah obat. Obat itu hanya perantara. Yang menyembuhkan siapa? Allah. Nah, keyakinan kita akan Allah, akan Al-Qur'an itu menyelamatkan kita. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah kita yakin dengan Al-Qur'anul Karim, maka selanjutnya keyakinan itu wujudnya adalah dengan yang kedua tadi, yaitu kewajiban kita terhadap Al-Qur'an membacanya atau menghafalnya. Hal yang pertama kali yang harus kita lakukan untuk yang kedua ini adalah belajar membaca Al-Qur'anul Karim. Karena seperti yang sudah saya sampaikan yang lalu bahwa Al-Qur'an itu bukan seperti bacaan-bacaan kita pada umumnya. Dia punya kaidahnya sendiri.
Kalau kita dari A sampai Z itu tidak kate, yang penting terbunyi A, terbunyi Z, terbunyi C, D dan lain itu bisa, sudah paham orang, tidak mempengaruhi makna. Tapi ketika itu Al-Qur'anul Karim maka berbeda. Nah, seperti yang saya bilang di awal tadi, ketika kita paham dengan kaidah membaca Al-Qur'an, maka kita tidak akan bisa gampang menyalahkan orang lain. Kita tahu. Karena sekarang ini di mana medsos dan sebagaimana ilmu itu sudah bukan hal yang ini lagi, bukan cak kita bingin. Informasi itu susah untuk didapat. Sebagai contoh, kalau dulu itu kalau nak nelpon baik, nak tahu kabar baik, itu antri. Itu zaman kita dulu. Pakai telepon lokal atau interlokal. Kalau dak katik nomor telepon di rumah, dak katik telepon di rumah ke tempat tetangga minjem. Kalau sekarang jangankan telepon itu, anak-anak kita bilang baca. Informasi didapat itu sudah bebas, sudah sangat luas. Sekarang ini tinggal bagaimana kita menyikapinya, memfilternya. Karena informasi yang sampai ke kita, ke anak-anak kita itu tergantung kita. Di YouTube itu kalau kita klik yang jelek ya jelek kalau yang keluar. Ketika kita klik yang bagus kalau keluar. Sebagai contoh di YouTube itu, kalau kita klik kalau anak-anak pasti game. Yang diklik game, ya game kalau yang keluar. Bahayanya lagi di game-game ini banyak iklan-iklan yang enggak benar. Ketika kita kajian tafsir atau kajian fikih atau kajian Quran yang kita klik, agak runutannya sering keluar. Makanya kalau kita nak ngecek HP anak-anak kita, bukalah YouTube-nya. Ketika yang terbuka awal kali itu di beranda itu yang terbuka game, kalau berarti anak kita sering dibuka game. Ketika di beranda YouTube itu yang terbuka film, tak film kartun, film yang lain, maka yang sering dibuka anak kita berarti film. Begitu juga ketika yang dibuka anak kita misalnya banyak tugas dari gurunya tentang baca Quran dan segala macam, maka adik yang keluar itu juga. Nah, ketika sudah informasi tidak terbatas ini, itu pentingnya kita menyadari kembali bahwa sekarang itu tergantung kita. Nak bisa, nak tidak itu tergantung kita. Sarana pendukung itu sudah banyaknya sekarang. YouTube, Google, TikTok, IG segala macam itu sudah mendukung kita untuk belajar. Nah, khusus belajar Al-Quran itu tidak bisa cuma sekedar dengan yang media-media online tadi. Tetap harus dengan guru. Nah, ini yang membedakan belajar ilmu agama, belajar Al-Quran dengan pelajaran yang lain. Karena belajar ilmu agama, belajar Al-Quran itu sanad. Kalau kita ini sanad, yang lagi heboh sekarang ini sanad. Sanadnya harus jelas. Makanya di awal dulu kita pernah belajar tahsin kan ya. Karena sampaikan dulu. Karena ini belajar di sini. Guru anak ini itu biar jelas. Biar jamaah tidak ragu belajar. Karena sekarang ini ketika media sudah luas ini, sudah tidak terbatas tadi, nah, ketika kita tidak menyadari pentingnya sanad ini, ya belajarnya dari setan lagi takutnya. Iya. Begitu juga dengan Al-Quran. Kenapa Al-Quran itu belajar membacanya harus dengan guru? Selain untuk mempertahankan sanad tadi, juga mendapatkan keberkahan. Berkah. Nah, kita hadir di majelis ini, ada keberkahan. Jelas majelis ini. Kalau kita di rumah belajar di YouTube, baik dapat pahala, tapi berkahnya tidak dapat. Dengan siapa kita belajar di YouTube tadi Al-Quran, dia dapat pahala, tapi keberkahannya kurang. Tapi kalau kita di sini banyak manfaatnya. Ketika sudah bareng-bareng ini, maka satu manfaatnya salah satunya apa? Doa dikabulkan. Salah satu tempat mustajab doa. Jadi kalau lagi di masjid ilmu seperti ini, itu banyak-banyak doa. Karena disinilah salah satu tempat diistajabah oleh Allah Subhanahu wa taala, dikabulkannya doa. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin ke depan setelah 5 kewajiban yang kita bahas, kita lanjutkan dengan tahsinul qiraah selanjutnya. Jadi kita jangan pernah berhenti belajar membaca Al-Quran. Belajar macamnya dulu baik. Karena
sebagai contoh, Al-Quran itu bukan seperti bacaan-bacaan yang lain. Itu ketika kita salah membaca huruf, salah membaca harokat, salah membaca panjang pendek, itu akan mempengaruhi makna, maksud dan tujuan dari Al-Quranul Karim. Dan terkadang tulisan di Al-Quran itu tidak seperti yang kita baca. Seperti di surah Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma 'abadtum. Tulisannya panjang. Ngapa dibaca pendek? Nah, ini perlu ilmu. Wala ana 'abidun ma. Kalau kita baca tulisannya itu panjang. Tapi ngapa dibaca pendek? Nah, itu pentingnya ilmu. Sebagai contoh, kita tes ini. Coba salahkan dan benarkan. Ana baca 2 surat, menyambung ayat. Biasanya sekarang itu kaji galak keren-kerenan imam ini. Jadi dari Fatihah, dari basmalah langsung sambung. Kita baca 2 surat. Mana yang benar? Waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Yang mana yang benar? Yang mana yang salah? Siapa yang bisa jawab? Yang pertama coba. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Qari'ah. Benar tak Bapak Ibu? Salah Pak Haji? Yang lain? Yang lain? Yang kedua. Salah Pak Haji ya? Yang kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Salah apa benar? Salah juga. Oke ya. Yang pertama, kalau kita benar-benar belajar qaidah nahwu shorof, al-qari'ah itu alnya bukan hamzah qata. Jadi ketika disambung al-qari'atu mal qari'ah, bukan ma'al qari'ah. Karena a di situ hamzah wasol namanya. Makanya ketika disambung Bismillahirrahmanirrahim al-qari'ah, benar. Bukan mi al-qari'ah. Karena di situ hamzah wasol namanya kalau dalam ilmu nahwu shorofnya, dalam kaidah bacaan. Tapi yang kedua salah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Salah. Yang benar Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur. Karena di situ bukan hamzah wasl, tapi hamzah qata. Itu adalah kalimat. Kalau tadi al-qari'ah itu kalau dibuang alnya, qari'atun satu kalimat. Jadi 2 kalimat karena ada al-qari'ah. Tapi kalau alhaakumut itu satu kalimat. Artinya apa? Bermegah-megahan. Jadi kalau dibaca Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takatsur, salah. Karena bukan alif lam, tapi di situ hamzah wasl. Alhaakumut takatsur. Nah, di sini pentingnya kita senantiasa tidak hati-hatinya belajar membaca Quran tadi. Belajar dan belajar. Karena Quran itu memang ajaib. Ya. Kalau kita cukup A, B, C, D, cukup bisa baca walaupun bacanya tidak fasih. C kadang jadi C, kadang jadi D, kadang. Tapi kalau Quran satu hurufnya beda, dia mempunyai tempat keluar dewe. Bo itu bukan do, ya. Tapi dia sisi lidah ke geraham atas untuk mengucapkan bo. Sisi lidah kiri atau kanan itu ke geraham atas. Ya. Posisi lidah dia diatur ketika mengucapkan bo. Cukup sampai sini, tidak, belum.
Bo ini juga mempunyai sifat. Oh, itu huruf lagi ada sifatnya. Jadi Kiai Nawawi itu sering pernah disalahkan oleh jamaah ketika baca walam bolin di Masjid Agung. Ya jamaah ada tahu tadi kan? Kalau kurang ilmu itu lagi. Jadi ngapa Kiai itu kalau doanya panjangnya walam do ada panjang kan panjang. Bukan walam do, harusnya walam do. Ini walam do. Kiai kalau macet agak panjang. Kalau orang nggak tahu ya salah. Padahal itulah bacaan yang fasih, yang benar. Kenapa? Salah satu sifat dari do itu istitalah namanya. Dan ini cuma dimiliki oleh huruf do. Sifat ini istitalah tadi. Jadi sifatnya itu memanjang. Ada suara yang memanjang. Itu cuma do yang punya. Walam ada nah itu namanya istitalah. Jadi kalau orang tidak paham ya salah ya. Padahal itulah bacaan yang paling benar. Itu manfaatnya kalau kita harus belajar. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini tadi yang saya sampaikan gambaran pentingnya kita belajar, senantiasa belajar membaca Al-Quran. Jadi dengan kita belajar itu kita tahu bahwa yang kita miliki itu masih kurang. Seperti anak-anak ini masih terus belajar. Karena yang kita pakai sekarang ini itu cuma satu wajah bacaan. Jadi lagi jangan heran pula kalau lagi umroh, lagi haji lagi tiba-tiba ada wong yang jamaah di samping kita bacanya aneh-aneh. Wadduhi wal laila sajid. Ta'akara buka ma qalil. Walal akhiratu khairul laka minal uli. Apa dia uji kita bacanya? Nah itu kan kita belajar, ya benar dia bacanya. Oke, yang dibacanya mungkin bukan qiraah cak kita. Imam Hafiz an Asim. Jadi kita nih yang kita ikutin ini Imam Hafiz an Asim. Yang kita baca sekarang banyak, ada sampai 10 bacaan. Nah itu. Jadi kalau kita terus belajar, jadi kita tahu minimal kalau kita tidak bisa, tapi kita tuh tahu. Oh iya, ini benar disampaikan oleh Ustaz itu ini. Nah, itu pentingnya belajar membaca Al-Quran. Baiklah Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin pada pagi hari ini cukup sekian yang kami sampaikan. Pada pertemuan berikutnya mungkin yang kita bahas nanti manfaat dari atau faedah dari membaca Al-Quran Al-Karim. Kalau pada pagi ini kan kita sampaikan pentingnya belajar membaca Al-Quran. Nah, kesempatan berikutnya kita bahas tentang faedah, manfaat, keberkahan dari membaca Al-Quran Al-Karim. Mudah-mudahan bermanfaat. Sama-sama kita akhiri dengan doa Quran. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma zakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wahum alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Dari kami cukup sekian, kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kalau sudah diisi ini kan juga nambah. الله يا الله عبدك يلبي نداك، الله يا الله ما خاب من ناداك، الله يا الله عبدك يلبي نداك، الله يا الله ما خاب من ناداك. جايلك وفي قلبي شوق ودمعة حب سيابة، إحساس واخدني لفوق ما يتوصفش بكتابة. جايلك وفي قلبي شوق ودمعة حب سيابة، إحساس واخدني لفوق ما يتوصفش بكتابة. عبدك يلبي نداك، الله يا الله ما خاب من ناداك. يا أجمل بيت في الدنيا، يا باب مفتوح على الجنة، يا بخت من زارها وصلى وبلقى الكعبة يتغنى. يا طيب عطرك يشفيني، مثوى نبينا وأصحابه، ريحة الحبايب ترويني، بنسى الهموم وأنا على بابه. خاب من ناداك،